Halo, perkenalkan nama saya Julian Tejibua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan perkembangan Microsoft Access. Sekitar. Latar belakang Microsoft Access. Perkembangan pendidikan yang bertambah pesat seiring dengan perkembangan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan dunia kampus di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya persaingan yang ketat dalam dunia kampus, baik dalam segi pendidikan maupun industri bursa kerja dan kelulusan, serta adanya peningkatan tuntunan mahasiswa terhadap kampus bukan hanya sebatas pendidikan yang diterimanya, tetapi juga peningkatan kualitas mahasiswa dalam aplikasi teknologi informasi setelah berada di dunia kerja. Persaingan yang semakin ketat ini mengharuskan kampus untuk mengelola semua sumber daya yang ada secara optimal untuk dapat survive di dunia pendidikan yang cenderung mengalami perubahan dengan cepat. Kampus atau universitas merupakan salah satu instansi pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan di masyarakat, di mana kampus pada zaman sekarang ini bukan lagi hanya bagaimana seseorang itu mendapatkan gelar akademis, tetapi lebih dari sekedar itu, perkembangan yang sangat signifikan terhadap berjamunya universitas dan perguruan tinggi di Indonesia menuntut kita sebagai mahasiswa harus berupaya meningkatkan keterampilan bukan hanya kemampuan dalam bidang tekstil saja, tetapi juga terkait dalam teknologi informasi yang akan berguna dalam dunia kerja. Karena itu penulis tertarik mengupas masalah Microsoft Access pada mata kuliah pengantar komputer dengan tujuan meningkatkan pemahaman dalam aplikasi Microsoft Access di kalangan mahasiswa, khususnya di kampus tekstil atau sekolah tinggi teknologi tekstil. Rumusan masalahnya, apa yang dimaksud Microsoft Access dan kelebihan dan kelemahan Microsoft Access. Oke. Di sini di bab 2 dijelaskan tentang apa itu Microsoft Access. Microsoft Access merupakan salah satu produk Office dan Microsoft yang dapat menangani database dengan skala besar maupun kecil. Dalam pengelolaan database, Microsoft Access ini merupakan sarana atau objek yang dapat mempermudah pekerjaan bagi pengguna. Pengguna teknologi database di dunia ini bisa bermanfaat, menghemat waktu dan biaya karena dengan database yang terkomputerisasi, kita bisa banyak menyimpan informasi seperti mencetak, memuat, menampilkan. Database yang terkomputerisasi, kita bisa banyak menyimpan informasi seperti mencetak, memuat, menampilkan data yang akurat, memudahkan pengaksesan data, mengisolasi data untuk distandarisasikan, mengurangi redundansi data, inkonsistensi, dan yang menjadi faktor pertimbangan bagi para pelaku bisnis dalam skala besar adalah apabila desain yang dibangun tidak cermat, dapat menyebabkan hilangnya data yang dibutuhkan, data yang tidak konsisten, proses update yang lambat, dan lain-lain. Dan sejarahnya, sejarah Microsoft Access pada bulan November 1992 dan dilanjutkan dengan merilis pada tahun 1993. Microsoft menentukan spesifikasi minimum untuk menjalankan Microsoft Access adalah sebuah komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows berkapasitas 4 MB atau 6 MB lebih disarankan, dan ruangan kosong hard disk yang dibutuhkan 8 MB atau 14 MB lebih disarankan. Perangkat lunak tersebut bekerja dengan sangat baik pada sebuah basis dan dengan banyak rekor, tapi terdapat beberapa kasus di mana dan mengalami kerusakan. Sebagai contoh, pada ukuran basis data melebihi 700 MB sering mengalami masalah seperti ini. Kelebihan Microsoft Access. Kelebihannya itu ideal untuk menggunakan individu dan tim yang lebih kecil, lebih mempermudah dioperasikan daripada database client server,
untuk dipahami dan digunakan. Impor dan ekspor ke Microsoft Office lain aplikasi template siap untuk pengguna reguler untuk membuat dan menertibkan data, mengizinkan membangun dan menerbitkan basis data web dengan mudah, fitur ramah pengguna Tell Me untuk bantuan, mengizinkan pengembang membuat solusi khusus menggunakan kode VBA, mengizinkan penggunaan melaporkan tampilan menghilangkan laporan ekstra, mengizinkan laporan keluaran dalam format PDF. Kekurangan Microsoft Access yang punya harga yang cukup mahal, file basis data yang dapat diperoleh maksimal 2 GB, orientasi database hanya ditujukan pada server. Dan yang keempat, collision atau redundancy data kemungkinan dapat terjadi. Tidak terdapat dukungan menyimpan dan storage procedure, bukan termasuk aplikasi database server. Struktur keamanan yang belum sebagus aplikasi SQL Server atau MySQL tidak mendukung multi-thread, serta sistem pemrosesan data tidak secepat web apps database. Nah, fiturnya, salah satu keunggulan Microsoft Access dilihat dari perspektif programmer adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman struktur query language. Query dapat dilihat dan disunting sebagai statement SQL dan statement SQL. Dapat digunakan secara langsung di dalam makro dan VBA modul untuk secara langsung memanipulasi tabel dalam Access. Perkembangannya, Access mengizinkan pengembangan yang relatif cepat karena semua tabel basis data, query, form, dan report disimpan di dalam berkas basis dan miliknya. Untuk membuat query, Access menggunakan Query Design Guide, sebuah proses berbasis database yang mengizinkan para pengguna untuk membuat query tanpa harus mengetahui bahasa pemrograman SQL. Cara menggunakan Microsoft Access. Nah, tahap pertama membuat basis data baru. Cara menggunakan Microsoft Access selanjutnya menambahkan data file yang sudah dibuat sebelumnya. Apabila Anda membuat basis data yang kosong sebelum, maka Anda harus memikirkan cara untuk mengatur dan data tersebut. Misalnya untuk menambahkan struktur yang tepat setiap data. Caranya cukup dan mudah dilakukan. Silahkan melanjutkan membaca konversasi berikut. Dalam pengolahan data nantinya Anda harus menambahkan item table form serta tahap kedua menambahkan data file. Cara menggunakan Microsoft selanjutnya menambahkan data file yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya buatlah tabel pertama sesuai keinginan atau keperluan akan data Anda. Anda juga bisa menambahkan tabel lain pada Microsoft Access yang sudah Anda buat sebelumnya. Kemudian jangan lupa mengatur yang sudah buat. Lakukan pengaturan semua database yang sudah dengan memilih fitur resiliency. Nah, alat yang saya gunakan untuk menjalankan aplikasi Microsoft Access, maka kita memerlukan beberapa alat, yaitu komputer dan laptop. Langkah yang dilakukan, buka laptop, kemudian buka sebuah aplikasi Microsoft Access yang di komputer atau laptop. Selanjutnya kita kerjakan sesuai dengan instruksi. Dalam penelitian ini kita membutuhkan paket data seluler yang benar-benar aktif, karena dalam penelitian ini membutuhkan bahan. Nah, kesimpulan dari sini semua, perencanaan basis data sangat dibutuhkan kecermatan dalam menyesuaikan kondisi data yang dimiliki biskus dan disesuaikan dengan bidang tugasnya, sehingga pembuatan database dapat berguna untuk menunjang bidang tugas biskus. Banyaknya software yang menawan kemudahan dalam membuat database,
Basis data Microsoft Access 2007 merupakan salah satu dari software yang dapat digunakan untuk membangun suatu basis data sederhana, kesederhanaan dan mudah digunakan untuk biskus untuk melakukan panggilan potensi atau pelaporan. Selamat mencoba. Saran dari saya pribadi yaitu harus meningkatkan pembelajaran kita mengenai Microsoft Access ini agar kita lebih menguasai materi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bye.